Oke, selamat pagi teman-teman semua. Mungkin sebelum kita mulai, aku mau perkenalan. Tapi ini izin aku majuin ya, kayaknya nggak ada mimbar, jadi lebih gampang aku taruh laptopku di sini. Oke, teman-teman, perkenalan. Nama aku Jeremy Hugo Enrico Lumban Tobing. Aku adalah alumni dari POFEB UI tahun 2015. Jadi lumayan sih, udah lama ya. Sejak lulus dari kampus. Dan secara khusus pagi ini aku diberi kesempatan sama teman-teman PH untuk memberikan materi tentang interdenominasi, ya kan? Sebelumnya aku pingin kasih background dulu nih, ini siapa sih abang ini? Emang dia tahu apa soal interdenominasi? Gitu kali ya. Jadi kita akan kasih quick intro dulu. Boleh next slide? Jadi teman-teman, sekarang aku melayani di dunia korporat sebagai Learning and Development Associate Manager di BDO Indonesia. Buat yang nggak tahu BDO itu apa, itu kantor akuntan publik gitu. Tapi basically kerjaan aku ngajar teman-teman yang jadi akuntan gitu. Tapi aku nggak cuma pelayanan di dunia korporat. Puji Tuhan, Tuhan kasih aku suatu gereja lokal di mana aku bisa melayani. Boleh next slide? Sekarang aku pelayanan di Komsel Pasutri, di gereja Reform Presbyterian, namanya Gospel Providence Church. Fancy ya bahasa Inggris, tapi sebenarnya ini dalam bahasa Indonesia sih. Lalu Tuhan juga kasih aku network kakak-kakak alumni PO yang sangat-sangat inklusif. Mereka ngajak aku pelayanan bareng di organisasi namanya Beasiswa Alumni POFEB UI. Buat teman-teman yang baru pertama kali dengar, basically beasiswa ini itu di mana kakak-kakak yang dulu pernah ikut PO merasakan indahnya pelayanan di kampus, melihat ada nih banyak teman-teman mahasiswa yang secara financial tertekan. Alhasil mereka jadi sulit untuk bisa melayani di kampus, untuk merasakan persekutuan, karena mereka harus sambil kerja lah, karena mereka harus sambil let's say harus commute super jauh lah, banyak faktor ya kan. Nah puji Tuhan kakak-kakak PO ini menyalurkan dana ke teman-teman mahasiswa dan aku bisa terlibat dalam inisiatif itu. Waktu ditanya kenapa mau ikut, jujur aku berpikir sesimpel gini teman-teman. Dulu aku, Tuhan kasih privilege untuk bisa seperti teman-teman nih, hari Sabtu duduk di pembinaan CPKK, bisa ikut di PO dan aktif, yaitu karena aku ada waktu untuk melakukan invest pada persekutuan ini. Oleh karena itu aku pingin teman-teman mahasiswa generasi sekarang juga merasakan hal yang sama. Boleh next slide? Jadi ketika aku di kampus dulu, itu literally angkatan 2015, maba, aku KKI kebetulan teman-teman, kelas khusus internasional, yang akan exchange gitu ya, di semester-semester akhir. Tapi puji Tuhan dirangkul dari awal, di PO, sama PKK-ku, dan dari situ mulai tuh perjalanan pelayanan aku di kampus. Yang berujung di mana aku bisa Tuhan kasih kesempatan jadi PKK, jadi pengurus, dan bahkan jadi PKK lagi di fakultas yang berbeda. Lucunya di FIB gitu ya. Boleh next slide? Tetapi itu semua perjalanan pelayanan aku, itu lucunya dimulai dari kelompok pemuritan atau KK yang diinisiasi oleh Bang Frans. Bang Frans itu yang pakai baju putih di tengah. Ini photoshoot kakaknya dengan cowok-cowok tengil, ya, pecicilan kayaknya. Tapi aku bersyukur banget karena dari kakak ini aku benar-benar nangkep apa artinya semangat interdenominasi. Jadi di kakak ini guys, itu kita berlima, semuanya dari berbagai macam background denom yang berbeda-beda. Bang Frans itu HKI, Kuria Kristen Indonesia. Dua teman aku sih HKBP ya backgroundnya. Tapi secara keanggotaan, tapi in reality mereka nggak gereja di HKBP gitu kan ya. Ada satu temen yang dari Tiberias, dan aku pada saat itu bergereja belum di Reform Presbyterian ya. Aku pada saat itu gereja di gereja English speaking, namanya IES South gitu. Ya mungkin denomnya lebih ke karismatik, Pentakosta. Sekarang mereka ganti nama juga jadi The Collective kalau nggak salah. Jadi dulu aku bergereja di situ. Nah justru dari kakak ini yang sangat-sangat beragam, aku jadi tertarik mau ikut PJ, mau ikut Perdo dan segala pembinaan yang ada di PO gitu.
Dan gara-gara kakak ini, aku juga jadi ngeliat ternyata Kristen itu bukan satu brand gitu teman-teman. Tapi suatu panggilan mulia di mana kita semua yang bilang kita beriman pada Kristus itu adalah orang Kristen gitu. Jadi permulaannya dari situ, you see diversity tapi ada sense of unity-nya ya. Benang merahnya adalah aku percaya pada Kristus, aku mau merajakan Kristus, aku tahu dia sungguh Allah, sungguh manusia, turun ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Dan dari sana, kita baru dimampukan untuk bisa hidup baru, lahir baru, oleh karena Roh Kudus. Supaya kita nggak terkekang sama dosa, tapi supaya apa? Bisa sungguh-sungguh hidup bebas. Dan menjalankan panggilan semua orang Kristen, yaitu amanat agung. Itu kabar baik ya teman-teman, itu literally Injil. Gue baru rangkum dalam beberapa kalimat. Dan itu aku dapat di persekutuan yang backgroundnya beda-beda. Ini menurut aku penggambaran yang paling indah tentang interdenominasi. Boleh next slide? Sebelum kita membahas lebih dalam soal interdenom, aku mau kasih sedikit disclaimer nih. Pembinaan ini itu tidak akan membahas interdenominasi dari perspektif sejarah gereja. Ini sebenarnya penting banget guys, supaya kalian paham, kenapa sih Bang Jar bisa ada banyak denominasi, gitu kan ya. Tapi waktu kita terbatas, dan kayaknya itu butuh sesi 2 jam tersendiri untuk membahas sejarah gereja. Aku ajak teman-teman, kalau kalian dari POF masing-masing, ngomong ke tim acaranya gitu, atau tim yang handle pembinaan. Mau dong kita belajar soal sejarah gereja. Gitu. Dari situ teman-teman akan bisa lebih mendalam. Tapi workshop ini atau ya sesi pembinaan ini tujuannya itu untuk melihat semangat interdenominasi dalam prakteknya, dalam kita mencoba untuk memuridkan AKK kita kelak. Nangkep ya teman-teman? Jadi ini disclaimer yang penting. Sesi interdenominasi ini bukan soal sejarah gereja, tapi soal apa itu semangatnya sendiri dan implikasinya buat pemuritan kita di kampus. Boleh next slide? Oke, sebelum kita terlalu jauh, kita samakan persepsi dulu, ya kan? Di benak kalian masing-masing mungkin definisi atau bayangan interdenominasi itu sangat beragam, ya kan? Di buku 50 tahun POUI, ada salah satu alumni namanya Bang Joki Marpaung, dia menulis interdenominasi itu sangat simpel dipahami teman-teman. Yaitu inter dan denominasi, 2 kata digabungin kan? Inter antara, ya kan? Makanya World Cup pertandingan internasional antar negara. Simple. Denominasi yaitu menggambarkan suatu golongan aliran gereja tertentu. Simple. 1 tambah 1, that's simple, gitu kan? Ada yang ngerti jokes nih kayaknya? Sorry. Yuk, kita lanjut ya. Tapi itu tidak secara jelas menggambarkan semangat yang kita punya di dalam persekutuan yang beragam ini. Itu hanya definisi katanya. So, aku pingin kita agak dive in, sedikit mempertajam apa artinya semangat interdenominasi ini. Ya. Dan tentunya kita mau ke Alkitab. Yuk, boleh next slide. Again, teman-teman, kalau aku punya waktu, dan aku sangat mendorong hal ini ya. Kalau teman-teman punya KTB di fakultas masing-masing atau di gereja, minta untuk PA pendalaman 1 Korintus 1. Perikop itu aja, 1 pasal itu. Bagus banget. Apalagi dalam konteks kalian persiapan mau jadi PKK di fakultas yang beragam gitu ya, denominasi yang beragam gitu. Kebetulan teman-teman TI PWFEB bersama aku sedang sama-sama bahas nih 1 Korintus pasal 1 sampai 4. Jadi ini pas banget sebenarnya di-sharingin sama PH, jadi masih aku inget gitu ya materinya. Di perikop ini si Paulus nih lagi ngomong ke jemaat Korintus, ya kan, via surat. Dia ngelihat jemaat Korintus mereka satu gereja, tapi dalam satu gerejanya aja terpecah belah. Tahu nggak terpecah belahnya karena apa teman-teman? Karena mereka punya beragam pengajar di gereja itu, dan masing-masing tuh punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Alhasil di dalam gereja mereka attach ke golongan tertentu.
Aku Apolos sukanya. Aku dibaptis sama Paulus, jadi aku mau ngelekatnya ke Paulus gitu. Nah, Paulus ngelihat bahwa ini salah nih gitu. That's why dia menulis surat ini. Ya, itu konteksnya. Coba kita baca dulu. Aku secara khusus meng-highlight 3 ayat ya. Untuk bisa kita menggambarkan semangat interdenom itu di sini. Yang pertama di ayat 10, Paulus menulis, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Ya, ini sering disebut sih teman-teman, baik di dalam gereja atau di dalam persekutuan yang interdenom gitu. Aku meng-highlight secara khusus bahwa kita bersatu karena kita memiliki Tuhan yang sama, gitu kan ya. Kita mentuhankan, merajakan Kristus. Itu dulu tuh identifier pertama. Jadi bukan seia sekata dengan orang random, tapi karena kita semua bersatu di dalam Kristus. Ya. Poin kedua, dia lanjutkan argumentasinya, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Ini basically Paulus agak retoris ya, nanya ke mereka, agak tengil juga sih si Paulus ini bilang kayak, emang iya, jadi orang Kristen tuh identik dengan suatu apa bahasanya, suatu figur tertentu, ya kan? Apakah karena pendeta A atau pendeta B? No, kita semua itu di bawah otoritas Allah Tritunggal teman-teman, Allah yang sama, ya nggak? Jadi ini dalam konteks bahwa pada saat itu jemaat itu wrestling dengan banyak pertanyaan soal figur-figur di dalam gereja tertentu gitu kan. Mereka lagi ngeliat nih, gue nempel sama siapa gitu kasarnya. Tapi ditutup dengan ayat 17 di mana dia menuliskan, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis tapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ini ngomongnya seringkali aku agak takut ya nge-highlight ayat 17 ini. Karena takutnya anak-anak yang langsung nyomot ayatnya tanpa baca full konteksnya langsung mikir, oh berarti baptisan nggak penting gitu. Bukan, teman-teman. Bukan soal itu yang Paulus mengatakan. Tetapi ini kan retorika ya. Bahwa Paulus bilang, core dari iman kita semua, sebagai orang Kristen, panggilannya si Paulus secara khusus, itu tuh untuk menginjili, memberitakan Injil. Bukan serta-merta hanya untuk membaptis supaya orang identik dengan dirinya, gitu. Ya, baptisan itu bahkan saking pentingnya itu ada di Matius 28 di Amanat Agung, Tuhan Yesus sendiri yang bilang suruh baptislah dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. So kita tahu baptisan itu penting. Cuman yang ditekankan sama Paulus di sini adalah betapa pentingnya untuk melandaskan baik itu baptisan, baik itu iman kita pada Injil yang memberitakan Kristus. Nangkep ya, teman-teman? Hopefully itu cukup clear. Benang merahnya sangat-sangat jelas. Apapun background kita, apapun mungkin konteks kita, gereja apapun yang sehat akan berfokus pada Kristus. Boleh next slide? So, ketika aku ngomong soal interdenominasi, aku nggak specifically ngomongin sesimpel hubungan antara orang dengan denominasi yang berbeda. Nggak cuma itu. Tetapi kita lihat bahwa there is a bigger picture gitu. Kita step back dari gereja lokal kita masing-masing untuk melihat bahwa interdenominasi adalah semangat kolaboratif. Jadi kita bersama-sama bergandengan tangan mengerjakan sesuatu tujuan gitu ya. Yaitu untuk mengerjakan amanat agung, yaitu penginjilan dan pemuritan yang berpusat pada Injil Kristus. Ini yang ngikat kita semua teman-teman. Gitu. Aku berulang kali menekankan hal ini karena kita nggak bersatu for the sake of bersatu, tapi kita bersatu karena Kristus. Dan bagian akhir dari definisinya adalah terlepas dari keunikan denominasi gereja asal. Oke, kita pause sebentar ya.
kita address the elephant in the room istilahnya. Kita address satu pertanyaan yang besar, yaitu, boleh next slide. Berarti apakah denominasi tidak penting? Enggak gitu juga, ya. I think itu sikap yang salah ketika kita ngomongin soal interdenominasi. Terus asosiasinya adalah, oh berarti denominasi tidak penting. No, bukan itu teman-teman. Denominasi itu ada fungsinya dan ada pentingnya gitu loh. Yaitu untuk benar-benar bisa bersama-sama orang-orang dengan budaya, dengan conviction yang sama, itu bisa benar-benar accountable terhadap satu sama lain di suatu gereja lokal, itu penting. Bahkan itu alkitabiah gitu. Aku yakin semua denom yang sehat ya, itu pasti akan melihat kepada Alkitab dan bilang, denominasi kita tuh simply mencoba untuk menghidupi se-faithful mungkin dengan apa yang dituliskan di Alkitab gitu. That's why ada perbedaan praktek. Ini aku ambil yang paling simple, contohnya baptisan gitu. Teman-teman dari denominasi gereja baptis itu percaya bahwa kita membaptis ketika seseorang itu secara sadar dan secara verbal menyatakan bahwa dia orang yang mempercayai Injil, mempercayai Kristus gitu kan ya. Tetapi teman-teman yang mungkin dari background reform percaya sama istilahnya covenant theology gitu, teologi covenant, di mana anak-anak orang percaya itu bagian dari perjanjian Kristus itu sendiri. Alhasil ketika mereka kedua orang percaya memiliki seorang anak, mereka bisa membaptisnya di dalam gereja lokal mereka, gitu. Again, aku nggak mau terlalu dalam ngomongin soal perbedaan baptisan teman-teman. Tapi poin yang aku ingin highlight, yang kalian harus tangkap adalah denominasi itu penting karena kalian nggak bisa menjalankan dua ini bersamaan kan? Nggak bisa baptisin bayi terus baptisin orang lagi di kemudian hari ketika dia menyuarakannya. Itu jadi dua kali kan? Ada hal-hal yang memang harus hitam putih, gitu. Dan it's okay. Justru disinilah yang namanya Christian liberty. Puji Tuhan, kita di dalam keberdosaan kita mencoba untuk taat kepada Tuhan. Hal-hal yang istilahnya teologi pemahaman sekunder, itu Tuhan berikan kita kebebasan di gereja lokal masing-masing untuk mengekspresikannya. Gitu. Jadi poin aku adalah denominasi itu tetap penting dan kita masing-masing memiliki hal-hal sekunder yang pasti kita harus kerjakan. Dan ada tempatnya, yaitu di gereja lokal kalian. Tetapi, ketika kita melayani di konteks interdenom, which is di PO ini kan bukan gereja ya teman-teman. Kita ini adalah perkumpulan orang-orang dari jemaat gereja lokal masing-masing, datang bersekutu di konteks yang sama, di kampus gitu. Alhasil, kita tuh tujuannya bukan untuk menekankan perbedaan praktek gereja, tetapi untuk bersatu memberitakan Injil. Aku harap ini cukup clear gitu teman-teman. Bahwa denom tetap penting, tapi di satu sisi kita harus look at the bigger picture. Aku mungkin mau kasih ilustrasi ya, biar agak lebih gampang. Aku tahu ini mungkin sedikit abstrak, tapi aku coba menggambarkan semangatnya seperti apa. Boleh next slide? Jadi, kalau aku suruh kalian angkat tangan gitu ya. Let's say, di sini ada yang dari vokasi, ada vokasi? Nggak ada? Oh, vokasi, oke. Mahasiswa vokasi ya kalian ya. Terus kalau dari FIB deh, FIB ada? Boleh angkat tangan? Ya, mahasiswa FIB gitu kan. Tapi kalau misalnya aku bilang, di ruangan ini ada nggak yang mahasiswa UI? Iya, semuanya harusnya angkat tangan ya nggak? Termasuk teman-teman vokasi maupun FIB. I think logikanya pun juga sama gitu. Ada Venn diagram yang lebih besar. Tapi nggak bisa dipungkiri, vokasi sama FIB dua fakultas yang berbeda kan? Ya kan? Dengan dua praktek yang berbeda kan? Gitu. Tapi kalian semua punya NPM kan? Gitu. Nah, itu poin 2. Itu bukan ilustrasi yang perfect, teman-teman. Tapi sekiranya itu menggambarkan inklusivitas di dalam menjadi seorang Kristen gitu. Boleh next slide? Kalau kita coba ya melihat paralel gitu dengan ilustrasi ini. Kalau Venn diagram besarnya itu adalah orang Kristen,
ya yang percaya pada percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka teman-teman di berbagai macam gereja dan denom itu juga include di dalam situ. Gitu. Ya. Boleh next? So inilah teman-teman yang kita akan pahami setidaknya di dalam sesi ini ya. Bahwa semangat interdenom itu ada tujuannya. Jadi bukan unity for the sake of unity, tapi unity for the sake of Christ. Lalu bagaimana kita menjalankannya, ya mengerjakan amanat agung itu sendiri, gitu teman-teman. Untuk hal-hal yang sekunder, bukan sekunder ya, non-essential pada doktrin keselamatan, ya kita bisa lakukan dan kerjakan di dalam dan ekspresikan di gereja lokal masing-masing, gitu. Oke. Boleh next? Nah, tapi teman-teman, kalau kita udah nangkep nih konsep interdenomnya itu sendiri, terkadang kita harus juga melihat miskonsepsi yang sering muncul. Silakan. Jadi kita nggak cuma melihat konsepsinya, tapi juga miskonsepsinya, gitu kan ya? Miskonsepsi yang sering terjadi ketika kita ngomongin interdenom, itu ada 4 ini yang aku lihat ya. Mungkin ada lebih, tapi setidaknya yang aku sering lihat adalah 4 ini. Yang pertama, ketika kita bilang kita bersatu, tetapi bukan pada fondasi yang sama, bukan pada Injil yang sama, gitu. Mungkin contoh-contoh paling simpel adalah ketika ada teman-teman dari Mormon, dari Saksi Yehova, ataupun dari berbagai macam berbagai macam denominasi yang tidak sehat atau bidat lainnya gitu. Kita bukan bilang bahwa kita affirm mereka, teman-teman. Kita tidak mau bilang kita include mereka. Tetapi bukan berarti kalau misalnya nanti kalian ada AKK yang Saksi Yehova kan sebenarnya pergi kamu, bukan gitu ya. Tapi justru ini jadi kesempatan untuk kalian menyampaikan Injil yang jauh lebih indah, Injil yang benar-benar benar kepada AKK kalian itu, ya. Jadi jangan kompromi kalau kita ngomongin soal Injil dan ketuhanan Kristus. Yang kedua, sering ada miskonsepsi bahwa interdenom itu anti Alkitab. No, teman-teman. Justru kita semua orang-orang Kristen dari berbagai macam denom untuk datang, kita belajar sendiri gitu. Kita belajar bersama, bukan sendiri. Kita belajar bersama Alkitab ini. Dan dari situ kita bisa lebih paham soal berbagai macam cerita yang ada di Alkitab gitu. Kisah yang ada di Alkitab. Yang ketiga, seringkali orang yang interdenom yang udah ikut PO gitu, mereka malah nggak mau gereja. Kan udah PJ. No. Itu miskonsepsi yang sangat besar, miskonsepsi yang sangat salah. PO ini bukan gereja dalam arti gereja lokal ya teman-teman. Gereja itu memiliki fungsi yang sangat-sangat spesifik untuk menjalankan sakramen baptisan, untuk menjalankan perjamuan kudus. That's why kalian ketika sudah diberi pembinaan di PO, itu jangan malah nggak bergereja. Justru kalianlah yang balik ke gereja lokal kalian masing-masing dan berikan benar-benar semangat bahwa amanat agung itu bukan dijalankan sama denominasi tertentu, tapi justru sama semua orang Kristen gitu, semua orang yang mengatakan bahwa dirinya percaya pada Kristus. Ya, dan yang terakhir, ini juga sering aku lihat miskonsepsinya terjadi nih. Oh, kalau misalnya ambil lagu nggak dari buku lagu perkantas, ini bukan interdenom gitu. Atau kalau misalnya penginjilan nggak pakai 4 HR, punya LPMI, ini bukan interdenom. Atau nggak PA pakai bukunya navigator gitu atau apalah. No, kita bukan bikin denominasi baru dengan kredo-kredo tertentu, bukan itu poinnya. Tapi terlepas dari keberagaman yang kita alami di PO, kita menjalankan pelayanan kita pada fondasi yang sangat-sangat jelas, yaitu ketuhanan Kristus dan Injil yang disampaikan. Oke? Boleh next? So apa nih teman-teman dampak dari semangat ini? Ada beberapa. Ini at least refleksi gue pribadi ya. Boleh next? Yang pertama, justru ketika konteksnya, asumsinya kalau interdenom kan kita nggak membawa budaya atau
atau sejarah gereja kita masing-masing ya. Tapi ini memberikan kita kesempatan untuk benar-benar mempelajari inti dari iman Kristen itu sendiri. Ini kesempatan yang menurut aku sangat unik, terlepas dari warna gereja kita masing-masing gitu. Yang kedua, justru interdenom ini memberikan kita kesempatan untuk melihat amanat agung dikerjakan, itu bukan karena panggilan satu denom, tapi literally panggilan semua murid Kristus gitu. Dan hopefully kalau kalian sebelumnya, kan di sini CPKK ya, kalian sebelumnya dimuridkan, kalian juga mungkin merealize hal ini gitu. Bahwa wow, ini panggilan semua orang Kristen untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dan nomor 3 sama 4 ini satu koin dengan dua sisi dari satu koin yang sama ya. Di satu sisi biasanya kalian ini di challenge. Kenapa denominasi kamu percaya doktrin tertentu? Kenapa melakukan praktek tertentu gitu? Itu membuat kalian jadi berpikir nggak terima mentah-mentah. Kenapa gitu? Jadi itu kesempatan yang sangat besar untuk kalian memahami denom kalian pribadi. Di satu sisi itu juga bisa jadi kesempatan kalian mendengar dari teman-teman dari denom yang lain gitu. So ini nih menurut aku semangat yang bagus nih 3 sama 4. Karena aku sering kali ngeliat banyak sikap anak-anak di kampus tuh takut ngomongin gereja masing-masing. No, justru ini the best place untuk kalian saling berdiskusi gitu. It's a feature, not a bug, teman-teman. Ini kesempatan yang unik buat kita bisa pelayanan di kampus. Boleh next? Nah, jadi karena semangat ini tuh spiritnya seperti itu, bagaimana ini dampak our attitude, behavior kita terhadap AKK kita kelak? Kalau kita udah ada nih mereka di depan kita gitu ya. I think karena spiritnya itu seperti ini teman-teman, mengerjakan amanat agung, dan bukan istilahnya memagar-magari gitu ya. Justru kita jadi curious tentang mereka kan. Kamu semua percaya apa sih gitu? Banyak banget, ini yang gue lihat ya, banyak banget PKK yang datang bertemu dengan AKK-nya dengan asumsi bahwa orang yang mereka sedang berinteraksi ini AKK mereka yang sedang mereka muridkan itu udah lahir baru teman-teman. Itu udah paham akan imannya dia sebagai Kristen. Ada orang-orang yang KTP-nya Kristen yang selama 17 tahun bergereja tapi nggak pernah sekalipun mendengarkan Injil. Itu real, itu ada. So that's why justru semangat inilah, being curious, being ready to explore dengan presuposisi atau pemikiran orang ketika dia datang untuk kakak, itu berikan kita kesempatan untuk bisa faithfully share the gospel. Gitu. I think ini attitude yang sangat-sangat konstruktif yang bisa kita aplikasikan di pemuridan kita masing-masing. Boleh? Next slide. So, teman-teman, akhir kata, ketika kita ngomongin interdenominasi, harusnya yang menempel, yang pertama muncul di benak kita adalah, terlepas dari background kita mengabarkan Injil. Yang kedua, kita punya kerinduan untuk melihat AKK kita datang dan merajakan Kristus, gitu ya. Hidupnya diubahkan dan merajakan Kristus. Dan kita sendiri, di dalam proses itu, menjadi sungguh-sungguh murid Kristus yang memuridkan satu sama lain. Itu indahnya teman-teman. So, seringkali ada slogan yang merangkum interdenom ya. Boleh next? Ini biasanya slogan yang paling ini slogan yang biasanya paling sering dicanangkan gitu. Yaitu in essentials, soal Allah Tritunggal, soal Injil, itu unity, kesatuan. In non-essentials, let's say soal praktek gereja, alur ibadah, liturgi, budaya, itu kebebasan, liberty. Dan yang terakhir, dalam segala hal, attitude kita adalah charity. Charity bukan ngasih duit ya, teman-teman. Tapi ngomongin soal kebesaran hati untuk menerima dan saling memuridkan gitu. Poin yang terakhir, next. Ketika kita ngomongin interdenominasi, it's a privilege and a blessing. Suatu benar-benar
kesempatan yang unik lah teman-teman bisa pelayanan di konteks PO seperti ini. Tapi jangan sampai kalian melihat uniqueness ini sebagai alasan untuk kalian keluar dari gereja dan tidak tertanam di gereja lokal di mana kalian beranggotakan. Justru ketika kalian sudah merasakan betapa indahnya melayani bersama-sama di konteks yang interdenom, kalian bisa balik ke gereja kalian dan sharing bahwa enggak kok, murid Kristus itu bukan denom kita aja teman-teman. Gitu. Bahwa kita semua dipanggil untuk mengerjakan amanat agung. Itu indahnya. So, poin terakhir ya, kiranya experience kita ya, pengalaman kita memuridkan, itu justru bisa mengequip kita memuridkan di gereja lokal kita. Karena gini guys, ini poin yang penting banget. Kita pelayanan di kampus, itu ya mayoritas 4 tahun ya nggak? 4 tahun aja agak banyak sih, karena biasanya maba kan belum langsung terlibat. Tapi poin gue adalah, let's say 4 tahun kalian melayani di kampus secara aktif. Tapi kehidupan ekspresi iman kalian, itu justru akan di gereja lokal kalian masing-masing. Sampai kalian lulus, bahkan sambil kuliah juga ya. Tapi hingga kalian dipanggil kembali ke tangan Bapa, itu di gereja. Jadi aku cuma mau menutup dengan poin ini ya. Interdominasi is a privilege, tapi di satu sisi privilege inilah yang kalian bisa bawa ke gereja kalian masing-masing. Gitu. So, untuk menutup teman-teman, boleh aku tinggal membuka nih pertanyaan. Karena pasti ada banyak hal-hal yang muncul di benak teman-teman. Feel free untuk bertanya, untuk men-challenge, berkomentar. Ini waktunya. Silakan. Ada ke lo ya, Bet? Oh. Maksudnya lo yang bakal ngasih? Oh ya, mic-nya ya. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan, komentar? Boleh? Shalom kakak, izin bertanya ya kak. Kalau di PO sendiri, itu liturginya menggunakan liturgi dari gereja mana ya kak? Oh, pertanyaan bagus. Ya gue harus tanya ke teman-teman yang aktif sekarang melayani ya. Gue nggak tahu. Gue terakhir ke PJ kapan coba. Tapi mungkin aku bisa jelasin dari sisi historical ya. Sebetulnya, kalau misalnya kita ngomongin soal liturgi di PO, itu kita tuh memakai prinsip yang paling simple, yaitu teman-teman di bidang acara mungkin pernah dengar ya. Prinsipnya adalah pujian kepada Allah, ya kan? Penyembahan, pengantar firman, pengampunan dosa, permohonan atau apa bahasanya, confession of sin ya, yang pengampunan dosa, respon firman, terus pengutusan, gitu kan? Ini kan semua elemen yang hampir semua gereja juga memakai gitu. Jadi ini ngomongin soal liturgi yang paling generalis, asalkan fungsinya tercapai, ya ini yang kita pegang gitu. Ekspresinya bisa beda-beda. Let's say liturgi di gereja mana atau di POF deh, fakultas mana, mungkin penyembahannya bisa 3 lagu gitu. I don't know ya, mungkin aja. Tetapi pada akhirnya yang disampaikan tuh esensinya ini. Nangkep ya? Jadi liturgi di PO tuh ngomongin soal esensi dan bukan bentuk. Gitu. Itu menjawab gak? Kurang menjawab? Kalau teman-teman yang lain mungkin punya jawaban yang lebih baik, silahkan. Emang liturgi di PO kayak gimana sekarang? Di acara. Ada yang mau jawab? Saya. Jawab saja. Gak apa-apa. Tadi ya dia sama Bang Jirin juga sih kurang lebih itu ya kita pujian dulu, kemudian pengakuan dosa, berita anugerah, respon, persembahan, pengutusan, dan ya sebenarnya itu balik lagi ke bagaimana divisi acara dan para pengurus dan jemaat di fakultas itu, karena mungkin dalam penyesuaian di fakultas itu akan berbeda-beda. Kembali lagi bagaimana mereka melihat
kebutuhan di jemaat di fakultas itu kan. Kan tadi Bang Jerry bilang ada yang lagu pujian ada gak cuma satu lagu, mungkin ada 3 lagu. Kemudian pengakuan dosanya ada yang diiringi lagu, ada yang tidak diiringi lagu, dan balik lagi tuh kembali lagi bagaimana keunikan PWF sih. Menjawab gak? Kayaknya kurang menjawab, tapi nggak apa-apa, nanti bisa ngobrol lebih lanjut deh. Tapi mungkin yang aku mau coba arahkan teman-teman pertanyaan interdenominasi dalam konteks pemuritan ya. Karena yang barusan ditanyakan mungkin lebih kepada liturgi, pelaksanaan acara, let's say, ya kan? Tapi mungkin ada yang punya pertanyaan soal konsep interdenominya sendiri, atau bahkan dalam menjalankan interdenom itu di dalam KK, gitu, dalam pemuritan. Ada, teman-teman? Thank you by the way tadi pertanyaannya. Ya. Thank you Bang sebelumnya. Aku penasaran. Tadi kan Abang cerita tentang sedikit banyak tentang kayak riwayat Abang dalam kelompok kecil gitu ya. Tapi aku penasaran, Abang mungkin punya beberapa kelompok kecil juga kan ya, dan pernah menjadi PKK dan juga pernah juga jadi AKK gitu. Ada nggak kayak praktis-praktis yang kita bisa tahu gitu ya, yang mungkin menyinggung interdenominasi ini, kayak mungkin kesulitan Abang atau yang Abang syukuri gitu? Ya, thank you Kev pertanyaannya. Jadi basically lebih ke sharing pengalaman memuridkan di dalam konteks interdenom, gitu kan ya. Mungkin challenge terbesar teman-teman itu adalah yang sini sayang juga sih, dulu waktu gue pertama kali jadi PKK, gue tuh kesalahan terbesarnya tuh tadi berasumsi bahwa orang yang sedang gue muridkan ini udah percaya pada Kristus. Itu asumsi paling salah mungkin ketika kita mulai bertemu dan memuridkan seseorang gitu ya. Itu proses yang gak cepet gitu teman-teman. Ya mungkin ada yang kalian ya bacakan 4HR atau pipakan terus mereka langsung mempercayai Injil, itu ya banyak dan ada. Tapi yang aku alami adalah aku kira ketika selesai membacakan materinya dia langsung setuju gitu. Oh iya, responnya adalah untuk terus bertumbuh di dalam iman. Tapi in reality tidak seperti itu kan. So poin yang ini gimana cara kita address orang-orang dengan background yang berbeda dan belum tentu langsung percaya, menurut aku ya kita senantiasa deketin dan temenin gitu. Jadi membangun relasi sih, mungkin itu poin yang pertama yang aku pingin tekenin pada saat itu ya. Terus mungkin kalau dari hal yang apa yang aku paling syukuri itu aku ketemu banyak AKK gitu ya, atau anak kelompok tumbuh bersama AKTB yang dari denom yang mungkin jujur aja gitu, ketika gue bertemu sama mereka, dari denom X ini mah orangnya biasanya gini gitu. Gue udah punya udah punya prasangka lah. Tapi ketika gue ketemu ngobrol sama anak ini, semua prasangka gue benar-benar diputar-balikan gitu. Dan itu bagian dari keindahan di konteks interdenom ini ya. Itu men-challenging our preconceived notions gitu. Itu challenging prasangka-prasangka buruk kita terhadap denom tertentu. Itu yang paling gue syukuri sih. Tuhan melunakkan hati gue untuk melihat orang itu bukan label denomnya, tetapi apakah mereka sungguh percaya Kristus atau tidak. Gitu mungkin, Pin. 2 hal yang gue bisa sharingin. Ada lagi teman-teman? Pertanyaan? Concern? Oh iya. Oke, aku pengen nanya Bang, gimana sih cara kita ngeresponi AKK yang punya denom berbeda, tapi beda banget gitu. Bahkan misalnya dia tuh memberikan statement yang menurut kita itu tuh harusnya doktrin yang esensial, tapi beda gitu sama apa yang kita percaya. Nah, gimana sih cara menjawabnya? Bahkan kan tadi kan kata Bang, kalaupun ada yang saksi Yehova kan ya bukan berarti diusir mentah-mentah kan, tapi kayak ya tetap harus kita bawa pada Injil. Nah, ya menurut Abang gimana sih caranya gitu? Karena setahu aku tuh emang di gerejanya anak ini tuh emang sebeda itu gitu sama apa yang aku percayain gitu. Thank you pertanyaan ini, challenge yang paling menyeramkan buat banyak PKK ya.
Ya kalian pulang-pulang doain Tuhan jangan kasih aku saksi Yehova gitu. Jangan kasih aku Mormon atau apa. Ya enggak, gue bercanda. Tapi poin gue sih lebih kepada banyak banget orang yang ketemu dia baru ngomong nih, aku gerejanya di X gitu, langsung diserang gitu kan. Berarti kamu percaya gini-gini dong, kamu percaya gini-gini dong gitu. Itu adalah insting yang natural, tetapi bukan insting yang tepat, teman-teman. Nobody, nah ini gue juga kemarin dengerin ada penelitian yang gini, gak ada orang yang pernah convinced kepada kekristenan karena dia kalah di argumentasi, ya. Tetapi banyak orang yang terubahkan hidupnya karena dia melihat Injil itu dihidupi, gitu. I think itu semangat yang bagus untuk mencoba untuk men-challenge dan berdiskusi dengan mereka, dan itu ada tempatnya teman-teman, gitu kan. Tetapi kalau kita belum memiliki trust, kita belum memiliki relasi yang cukup dengan orang yang dengan mitra bicara kita, seringkali jadinya resisten. Terus malah segala keinginan kita untuk menyampaikan kebenaran malah nggak terrealisasi, gitu. So mungkin kalau dari aku pribadi adalah nyatakan dengan sebisa dan semudah mungkin kebenaran itu sendiri. Tetapi paralel dengan terus-menerus menyuarakan ini, terus membangun hubungan itu. I think jadi konsepnya itu bukan pemuritan, itu jadi penginjilan, gitu loh. Karena ini juga miskonsepsi ya teman-teman. Banyak yang mikir, kalau misalnya kakak itu orangnya udah tadi percaya dan ya udah kita lagi mau jalan dari 1 ke 100 gitu kan. Tapi kalau misalnya kakak kita kayak gitu, itu udah bukan 1 ke 100, itu 0 ke 1, ngerti ya levelnya, gitu. So kalau dari aku sih merangkum segala yang aku tadi ngomongin, yang pertama bangun relasi dulu, yang kedua terus sampaikan, dan yang ketiga sadarilah bahwa yang menganugerahkan kepercayaan itu ujung-ujungnya bukan kita juga kan ya, tapi Roh Kudus yang bekerja, gitu. So kalau 3 hal ini kita pegang teman-teman, itu akan memberikan kita kelegaan dan keberserahan kepada Tuhan di dalam proses kita memuridkan kita. Semoga itu menjawab. Atau ada follow up questions dari situ? Udah. Oke, thank you. Ada lagi teman-teman? Pertanyaan, concern, komen? Enggak, Vin? Enggak ada? Enggak ada? Oke. Teman-teman kalau misalnya kalian agak malu nanya di depan, tapi nanti setelah ini mau ngobrol-ngobrol, please feel free ya. Nanti bisa minta kontaknya sama Kevin. Ya nggak sih, Vin? Bener kan? Oh iya. Ya. Oke. Aku kembalikan ke WL.